Ya, jadi ini kan memang awal tahun ya, kita baru merencanakan target. Jadi target itu bisa berubah nanti untuk sambil berjalannya waktu nanti bisa berubah menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Tapi untuk awal tahun ini kita sudah merencanakan sekitar 16 jenis tanaman. Jadi nanti baik secara nilai konservasinya, ada nilai ekonomi juga nanti ada perindang dan perindah. Jadi kita itu UPT dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jadi memang peruntukan bibit ini adalah memang untuk masyarakat, gratis. Gratis. Ya, jadi tanpa ada pungutan biaya apapun. Terus kemudian dibatasi atau bagaimana, Mas? Ya, jadi untuk akses bibit ini sendiri ada 3 syarat atau 3 cara ya. Jadi yang pertama itu dengan fotokopi KTP. Jadi setiap masyarakat itu bisa menyodorkan satu fotokopi KTP itu bisa mendapatkan 25 jenis bibit atau 25 bibit. Nanti 20%-nya buah-buahan dan yang 80% itu kayu-kayuan. Itu per orang atau per kelompok, Mas? Jadi itu per orang. Jadi nanti orang itu bisa menyodorkan 2 KTP, 3 KTP dan sebagainya. Yang penting satu KTP itu mendapat slot 25 bibit. Kemudian cara yang kedua surat pernyataan. Jadi bisa individu itu membuat surat pernyataan permohonan bibit untuk dirinya sendiri dengan ditandatangani oleh kepala desa. Itu bisa mengakses bibit ratusan. Jadi standarnya itu 100 sampai 400. Jadi memang kita meminta bantuan dari penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan itu memang untuk mensosialisasikan agar masyarakat itu lebih aktif, lebih tahulah tentang persemaian ini sehingga persemaian ini juga bisa diakses secara 100% gratis oleh masyarakat, nanti manfaatnya juga bisa diambil oleh masyarakat sendiri. Jadi memang masyarakat harus lebih aktif lah mencari. Memang sebenarnya pemerintah itu besar-besaran lah memberikan bantuan kepada masyarakat. Tinggal masyarakatnya bagaimana cara mengaksesnya, tingkat keaktifannya dalam mengakses berita dan informasi. Ya, terus selama ini apakah sudah banyak masyarakat yang mengambil bibit di sini? Ya, jadi persemaian kita ini udah berdiri untuk kedua tahunnya. Jadi sebenarnya sudah hampir 3 tahun atau 2 tahun lebih. Tetapi yang tahun pertama itu kita menyemai macadamia, yaitu kacang termahal di dunia. Oh, oke. Ya. Terus yang untuk reguler ini baru tahun kedua. Jadi kemarin itu kita target 150.000 bibit untuk persemaian Banjarnegara. Itu sampai Februari 2021 ini tersisa hanya 12.000. Jadi memang antusias masyarakat itu cukup tinggi. Ya. Apakah ini berarti bekerja sama dengan Politeknik begitu, Mas? Ya, jadi kita dengan Politeknik itu kerjasama secara nanti keilmuannya dan juga tentunya fisiknya atau lahannya. Kita menggunakan hak guna atau hak sewa. Jadi macadamia itu sejenis kacang, tetapi tanamannya itu memang seperti pohon besar, buahnya pun di atas. Jadi itu memang kacang termahal di dunia untuk saat ini. Terus hari ini memang lagi tren kita impor dari Australia, gitu. Jadi dari segi harga memang lumayan. Sampai berapa itu, Pak? Kalau impor itu sekitar 350 sampai 450.000 untuk bentuk cangkang. Jadi nanti kalau sudah ada proses lanjutan atau sudah menjadi kacang itu bisa senilai 1.200.000-an sekitar itu. Kalaupun di Indonesia juga harganya sekitar itu? Sekitar itu. Karena memang dari nilai manfaat dan juga dari segi rasa juga memang patutlah dengan harga segitu. Kemudian apakah ada lahan tertentu untuk menanam jenis tanaman ini? Ya. Jadi kita sesuaikan dengan lahan aslinya ya. Kalau di Australia itu memiliki 4 musim, sedangkan di Indonesia itu memang hanya 2 musim. Jadi sementara kita dari BPDAS itu sendiri memang menstandarkan atau dari kementerian itu menstandarkan 400 sampai 400 up MDPL-nya itu. Jadi harus yang memiliki suhu tinggi atau rata-rata suhu harian itu 16 derajat. Seperti di Patur, Dieng dan sebagainya. Nah, ya. Jadi memang standar kita, sasaran utama kita adalah hulu Sungai Serayu atau di bagian lereng Dieng.